diskusinya kita langsung saja waktu dan tempatnya diberikan kepada Bapak Ramlan. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansorihi wa atba'ihi syai'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada haribaan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dengan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Merupakan kebanggaan dan kebahagiaan saya kira bahwa malam ini kita bisa mengawali rutinan kita dalam tajuk pasaran yang sebetulnya ini sudah akhir Ramadan kalau disebut pasaran. Mungkin sadarnya baru lambat, begitu terlambat ya. Atau karena memang Ramadan awal itu dipakai untuk ibadahnya tidur. Kan naumus shaim ibadah katanya. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, sehingga ya efektifnya puasa hanya 3 jam. Dari jam 3, 4, 5, 6. Karena bangunnya jam 3, sisanya tidur gitu. Tapi nggak apa-apa walaupun terlambat saya kira, tetapi ini mungkin bisa menjadi miniatur diskusi kita dilanjutkan setelah Ramadan nanti. Dan saya inginnya ini agak diseriusi begitu ya. Dan silabusnya nanti dimutakhirkan lagi silabusnya. Jadi kalau mau di bidang filsafat misalkan bisa diawali dari hal yang paling mendasar dulu, misalkan dari kajian epistemologi saja dulu misalkan nanti. Nah, epistemologi itu nanti banyak. Jadi kita combine saja dari mulai epistemologi sosial, kemudian nanti epistemologi Islam jadi tidak mesti terus linear berbicara filsafat umum saja, nanti kita akan combine dengan filsafat Islam. Jadi seminggu kita mengkaji epistemologi secara umum misalkan, nanti minggu depannya kita berbicara epistemologi Islam misalkan, lalu epistemologi sosial, lalu banyak nanti kita rembukan lagi begitu untuk membahas. Karena sosialisme ini sebetulnya kalau dalam kajian filsafat itu ada di pertemuan keberapa begitu ya. Kalau saya dulu ikut sekolah filsafat itu di kajian 132 malah, kan panjang sekali. Di ini sudah level pada konteks sosialisme ini lebih ke pada tataran yang lebih kajiannya itu lebih maju lagi begitu, tidak mendasar. Karena apa? Karena nanti mengkaji sosialisme nanti kita akan membahas tentang pemikirannya Karl Marx, sementara membahas biografi kemudian pemikiran Karl Marx pun kan belum bersentuhan. Ini kan lebih ke implementasi dari pemikiran Karl Marx yang dalam konteks sosiologi begitu. Baik sahabat-sahabat semua, saya kira tidak menjadi persoalan kalau tema yang diajukan ke saya itu tentang sosialisme Islam. Saya kira itu bisa dibahasnya minggu depan atau pertemuan berikutnya.
Hari ini kita akan membahas sosialisme saja. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ini menjadi bulan yang penuh keberkahan bagi kita, dan niatnya sengaja saya itu tidak mengintervensi begitu ya. Tidak mengintervensi harus diskusi ini, diskusi itu. Tidak mengintervensi materinya ini, materinya itu, karena memang seringkali diskusi itu seperti anak kecil yang kebanyakan di anak-anak pergerakan itu, diskusi itu bukan menjadi bagian dari kebutuhan, tetapi hanya melakukan seremonial begitu, rutinitas yang hanya terpaksa karena platform organisasi, karena di organisasinya itu ada program atau ada divisi departemen kajian, sehingga terkesan wah ini karena saya di departemen kajian sehingga harus nih diskusi, padahal dia belum tahu, dia belum tidak berangkat dari aspek diskusi ini menjadi bagian dari kebutuhan begitu. Nah, sehingga saat saya menerima sahabat-sahabat semua datang menemui saya dan punya itikan untuk diskusi, saya anggap itu menjadi titik kecil gitu, setitik setitik cerah begitu, bahwa saya melihat ada kader-kader yang mau diskusi dan itu berangkat dari dirinya begitu, bukan karena faktor disuruh senior atau misalkan dikritik senior atau dikritik kanan kiri, tidak ada kegiatan sehingga daripada tidak ada kegiatan ya diskusi sajalah. Jadi jangan begitu, tapi karena faktor keingintahuan begitu, karena sumber dari pengetahuan itu kan itu tadi ingin tahu. Jadi awalnya itu dari ketidaktahuan itu kemudian muncul keingintahuan, sehingga tadi nantinya akan menjadi pengetahuan. Sebelum kita mengkaji sosialisme, saya kira ini menjadi penting untuk dilihat dulu dari pemetaan, dari peta dulu, peta di abad 19. Jadi di abad 19 itu kan ada istilah kelompok kiri, ada istilah kelompok kanan. Maka saya mengkajinya di sini ada ekstrim kiri, ada center di pertengahan. Nah, di pertengahan itu nanti ada kelompok kanan, ada kelompok ekstrim kanan. Nah, biasanya kan kita sering mendengar, sering mendapatkan cerita, oh kamu ini pemikirannya itu sangat kiri sekali, atau sangat ekstrim kiri sekali. Oh ente ini liberal misalkan. Oh kamu ini termasuk kelompok kaum kanan misalkan, atau ekstrim kanan sekalipun. Nah, jadi fenomena pada abad 19 itu ya memang cirinya ekstrim kiri itu adalah yang pertama, dia berpikirnya radikal. Sekarang kan sering kita mendengar radikal ya, radikal. Padahal makna radikal sekarang itu sudah mengalami pergeseran. Radikal sekarang itu diterapkan kepada kelompok-kelompok keagamaan begitu, yang pada akhirnya mereka lahir dari ketidakpuasan terhadap pemerintah dan memakai agama sebagai infrastrukturnya begitu, ajaran-ajaran agama untuk dipakai untuk mengkritik bahkan melawan pemerintah. Bahkan kesananya itu tidak jarang memakai jalan kekerasan. Sehingga kelompok yang demikian dikategorikan sebagai kelompok radikal. Radikalisme Islam katanya kan begitu. Nah, apakah itu bisa dibenarkan? Sebetulnya kurang tepat kalau bahasa radikal itu diterapkan kepada mereka. Karena sebetulnya gerakan mereka itu tidak berakar dari
cara berpikir yang mendalam. Padahal radikal itu sebetulnya melihat, berpikir tentang sesuatu yang mendasar, itu radikal. Radikal itu kan redik itu akar. Jadi memikirkan segala sesuatu itu mendasar. Orang radikal itu begitu sebetulnya. Jadi kalau melihat fenomena itu selalu dicarikan argumen akarnya itu seperti apa. Itu orang yang berpikir mendalam tentang sesuatu sampai dicari akarnya itu sebetulnya radikal itu makna radikal yang benar dalam filsafat. Nah, tetapi ternyata memang ekstrim kiri ini coraknya itu yaitu dia segala sesuatu itu radikal, kemudian ingin merubah segala sesuatu itu gitu ya. Cara berpikirnya itu pokoknya tidak boleh tidak, baik halal maupun haram bisa diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, pokoknya ini harus berubah. Terus radikal. Jadi merubah sesuatu begitu. Ya, ingin merubah sesuatu biasanya tapi dengan secara radikal, secara pokoknya tidak boleh tidak, harus berubah. Nah, jadi itu ekstrim kiri itu seperti itu. Lalu ada yang lebih halus dari radikal, dari ekstrim kiri ini, yaitu kelompok kiri. Kelompok kiri ini biasanya cara berpikirnya liberal. Jadi cara berpikirnya itu liberal, kemudian ya ingin merubah sebagian, jadi tidak terlalu memaksakan tentang perubahan, tetapi dia merubah dengan caranya yang sifatnya gradual. Jadi tidak namun tangkal teman itu dicabut sekaligus gitu, tapi ke akar-akar. Itu kan radikal itu gitu, seolah-olah mencabut pohon itu langsung berat gitu dari akar. Tapi kalau yang liberal itu kan tidak seperti itu. Jadi lebih halus dari ekstrim kiri. Nah, yang kiri ini yang liberal ini. Liberal biasanya ya dari corak berpikirnya itu sangat kental dengan bebas aja gitu. Jadi dia memilih cara berpikir bebas dari dogma, bebas dari tradisi, bebas dari kungkuangan tradisi masyarakat misalnya gitu. Jadi dia menggunakan akalnya, mengeksploitasi akalnya itu secara maksimal. Kalau dalam ilmu kalam kan disebut orang yang radikal ini itu liberal, itu biasanya didekatkan kepada kelompok-kelompok Qadariyah. Gitu ya. Qadariyah itu dia menafikan wahyu dan mengedepankan akal. Jadi segala sesuatu itu ya dilihatnya itu dari perspektif akal dia. Sehingga hal-hal yang berbau wahyu, berbau ajaran-ajaran Tuhan itu biasanya diabaikan. Nah, ini biasanya kelompok radikal liberal itu seperti itu. Itu disebutnya kelompok kiri. Nah, lalu di tengah-tengah ada kelompok moderat. Nah, biasanya kelompok moderat ini ada di tengah, sehingga bandul, karena dia ada di tengah, bandulnya itu ya bisa ke kiri, bisa ke kanan begitu. Atau bisa meramu antara kiri dan kanan, biasanya di moderat. Nah, kelompok-kelompok NU itu biasanya ada di sini. Moderat, tawasud itu ya. Tawasud, tawazun, ta'adul itu kan di sini maksudnya. Jadi maka kata Kiai Hasyim Mujadi, orang NU itu laisa masyrikian wala maghribian katanya. Orang NU itu tidak ke timur, tidak terlalu ke timur, tidak terlalu ke barat. Nah, biasanya ekstrim kiri ini kaum liberal, radikal itu biasanya dituduhkan kepada barat begitu.
Kalau nanti yang kanan ini biasanya dituduhkan kepada timur biasanya. Nah, kelompok kanan ini biasanya konservatif. Jadi memiliki cara berpikir konservatif. Konservatif itu biasanya dia mapan dengan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dia. Da ieu mah cekolot nage kieu. Ada ieu mah tiba heula nage kieu. Sehingga ngapain dirubah? Konservatif nu gitu teh. Da ieu mah tiba heula nage kieu gitu. Nah, makanya kan adanya kalau orang tua itu dianggap sebagai orang konservatif, karena konservatif itu selalu mempertahankan nilai-nilai yang memang dia anggap mapan begitu. Makanya orang NU terkadang disebut konservatif juga tuh, karena memang itu tadi al-muhafadzah ala qadimis sholih. Tapi sebetulnya konservatif dalam perspektif NU itu kan tidak ya cenderung ke moderat tadi sebetulnya, dekat ke moderat. Nah, kalau konservatif yang dimaksud di sini itu adalah ya kekeh. Jadi tidak ada verifikasi apakah itu tradisi jelek, tradisi baik, pokoknya mah kudu dipertahankan we. Nah, kalau NU kan lebih memilih mempertahankan tradisi yang baik, kan. Nah, kalau orang yang konservatif itu adalah kelompok atau orang yang ingin mempertahankan nilai lama, apakah nilai lama itu baik atau tidak baik, atau bahkan buruk, atau bukan tidak relevan lagi, atau tidak kompatibel lagi, pokoknya mah memang kudu dipertahankan we. Jadi orang konservatif itu selalu ingin mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dari pendahulu-pendahulunya biasanya. Nah, ada yang lebih ekstrim lagi sebetulnya. Ekstrim dari konservatif ini adalah orang yang ekstrim kanan, yaitu reaksionaris. Jadi kelompok reaksionaris ini biasanya bukan hanya ingin mempertahankan, justru dia memiliki cita-cita untuk mengembalikan masa lalu kepada saat sekarang. Gitu ya. Contoh kelompok-kelompok, misalkan ya, saya beri contoh, Hizbut Tahrir, HTI. Dia itu selalu membicarakan kejayaan-kejayaan masa lalu begitu, dan mengidealkan keadaan sekarang itu kembali kepada kejayaan masa lalu. Itu orang reaksioner. Jadi ekstrim kanan itu begitu, sehingga dia melakukan pokoknya. Nah, kalau di Jakarta dulu di kampus saya itu ada, bahkan sampai dalam keagamaan itu dia anti terhadap mobil, terhadap sesuatu yang baru itu anti lah pokoknya. Dia ingin mengembalikan kepada zaman Rasul. Kemana-mana pakai kuda, pakai jubah segala macam. Nah, itu kan disebutnya orang reaksionaris. Jadi ekstrim kanan. Nah, nilai-nilai yang biasanya isu-isu utama yang dikaji di dalam kelompok kiri ini biasanya human rights, tentang hak asasi manusia, egalitarianisme. Apa itu egalitarianisme itu? Egaliter itu kesetaraan. Biasanya isu yang dikajinya itu ya orang-orang kiri itu biasanya tentang hak asasi manusia, tentang kesetaraan, tentang personal liberty, yaitu kebebasan individu, lalu tentang internasionalisme, yaitu tentang isu-isu global. Itu yang menjadi isu kajian-kajian kelompok-kelompok kiri biasanya. Gitu. Santainya. Siap. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok kanan biasanya yang menjadi yang menjadi isu utama dari kajian-kajian kelompok kanan itu adalah property rights misalkan. Hak atas kepemilikan misalnya. Lalu elitisme, biasanya elitisme itu adanya di kelompok kanan. Elitis, kelompok-kelompok itu kan begitu. Feodal biasanya.
Karena ya orang ingin mempertahankan masa lalu kan, bahkan ingin kembali kejayaan-kejayaan masa lalu, biasanya begitu. Elitis, kemudian otoritarianisme, otoritas tokoh, biasanya otoritas individu itu dikedepankan. Nah, terkadang pondok pesantren itu juga sangat mengedepankan ini, tak? Otoritarianisme, jadi otoritas seorang tokoh. Ketika tokohnya meninggal, udah. Nah, itu kan di pesantren juga masih begitu. Jadi ada kanannya juga, ternyata di NU itu ada kanannya juga. Feodal kan begitu, cenderung feodal, cenderung elitis gitu. Bahkan di tradisi para ulama, sebagian para ulama kan gitu ya. Gitu. Lalu kajian berikutnya adalah nasionalisme. Biasanya lebih ke regional, nasional gitu ya. Jangkauannya itu. Nah, itu abad 19 itu abad di mana apa yang paling mendasar dari abad 19 itu apa? Adanya revolusi industri, begitu ya. Jadi isu utama dalam abad 19 itu kan adanya revolusi industri, adanya Aufklärung. Aufklärung itu disebut dengan eranya kebangkitan. Kebangkitan mana? Kebangkitan barat. Kalau Islam kan sebelum abad 19 itu sudah mengalami kebangkitan. Makanya banyak yang mengkaji sejarah itu ada yang mengkritik juga sebetulnya. Kenapa kok titik tolak modernisasi itu kok dari abad 19? Dari abad 18-19, kenapa? Padahal lalu kemana kan tuh abad 5 sampai 18 itu kemana? Kok dihilangkan dari sejarah? Padahal justru itu dimiliki oleh kemajuan oleh kaum muslimin begitu. Nah, jadi titik tolaknya itu selalu abad modern itu diambil dari sini, dari adanya Aufklärung, adanya disebutnya revolusi industri begitu ya, ditemukannya mesin uap dan segala macam. Banyaknya penemuan-penemuan yang ditemukan oleh barat, termasuk teori-teori filsafat, teori-teori sosial itu dikeluarkannya, ditemukannya abad 19 kebanyakan. Dan itu dianggap menjadi titik start modernisasi. Padahal kan sebelum itu ilmuwan-ilmuwan muslim sudah mengalami kebangkitan sebetulnya. Oke. Nah, ini ya tentang kiri, ekstrim kiri, tengah, kanan, ekstrim kanan. Lalu bagaimana nanti? Pak, kok ada neoliberal, ada post tradisional, itu mah anaknya dari kajian ini sebetulnya. Ada neomodernisme, ada modernisme, ada postmodernisme. Itu sebetulnya kan ini peta besarnya ini gitu loh. Peta besarnya ini. Jadi kalau kajian postmodernisme segala macam itu berarti kan ada di kajian ini di sebelah sini. Isu-isu itu begitu. Oke, sampai di sini paham ya?